Setiap kita datang kepada Dia pada pagi hari ini, mari hampiri Dia. Betapa Dia Allah yang kuasa, Allah yang memiliki hidupmu pada pagi hari ini, memiliki hidup kita. Dia saat ini bersuka atas kita. Oleh karena cintanya, oleh karena sayangnya, oleh karena kasihnya bagi kita jemaat di tempat ini. Hirabakuna masya kalabayanamu kuna masya rabayanamu. Amin Tuhan. Kemanakah kami akan pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan, tak tersalami bagiku.
Sama-sama jemaat Tuhan kita katakan dengan segenap hati kita, sungguh besar kasih-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu bagi
mengenal Engkau Tuhan. Tapi betapa Engkau tak terselami. Apa yang Kau pikirkan tidak pernah kami dapat menyelaminya. Betapa dalamnya kasih-Mu, betapa lebar panjangnya cinta-Mu kepada kami, sehingga Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Itu adalah puncak dari segala-galanya. kasih-Mu begitu besar kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih hadirat-Mu ada di tempat ini, memenuhi kami semuanya, memenuhi ruangan ini, hati kami, memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih kami mau mendengarkan perkataan firman-Mu. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, baik kami yang duduk di depan, di tengah, di belakang, bahkan yang melayani hari ini. Sungguh Engkau mengubahkan, kasih-Mu yang mengubahkan kami, umat-Mu, jemaat-Mu ini Tuhan. Sehingga Engkau berfirman hari ini membuat kami akan mengalami perubahan. Terima kasih Roh Kudus yang manis juga hadir, akan menghiburkan dan menguatkan, menuntun kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau mengurapi hamba dan kami semuanya. Mulut lidah hamba yang terbatas dalam berkata-kata, keterbatasan hamba, kekurangan hamba, Engkaulah yang menyempurnakannya di dalam nama Yesus. Terima kasih dalam nama Yesus, berfirmanlah di tengah-tengah kami. Amin, amin. Shalom saudaraku, silakan duduk. Selamat tahun baru 2021 bagi kita semuanya. Sekalipun ini sudah minggu yang kedua ya, puji Tuhan. Ya, walaupun masih ada yang belum hadir, tapi kita bersyukur hari ini kita boleh menikmati kasih Tuhan bersama-sama ya. Pastor Daniel juga masih ada di luar kota, ya. Lalu ada para diaken juga yang masih ada di luar kota, tapi lebih banyak sekarang sudah hadir ya di Pekanbaru. Minggu kedua ini, marilah kita memasuki tahun baru ini penuh dengan semangat, gairah untuk boleh menyambut kebaikan kemurahan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang terkasih, tema kita tahun ini adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, ya, akal budimu, dengan pengertianmu, kata Tuhan. Nah, saudara terkasih, hari-hari ini kita boleh melihat bahwa bicara tentang kasih, manusia sering memikirkan, orang-orang sesama kita memikirkan manusia itu bicara tentang kasih, itu bicara tentang cinta, gitu ya. Cinta itu adalah satu perasaan. Nah, seringkali dunia ini memerlukan cinta, memerlukan kasih, memerlukan perhatian. Nah, banyak orang, tidak hanya orang, bahkan juga ciptaan Tuhan yang lain juga memerlukan kasih. Kalau saya perhatikan, hewan-hewan juga memerlukan perhatian umat manusia, gitu ya, tumbuh-tumbuhan dan semua ciptaan Tuhan, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu sebenarnya kasih. Kasih itu bagaimana kita bisa menerima kasih itu dan bagaimana kita bisa saling mengasihi sesama kita, manusia, ciptaan Tuhan, dan sesama saudara-saudara di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, bahwa kata-kata kasih ini love dalam bahasa Inggrisnya, gitu ya. Kalau orang Batak bilang aku cinta padamu, apa katanya? Holong dorohaku tuho, katanya gitu. Nah, saudara, kata-kata ini sudah biasa karena ini sering disertai dengan perasaan, gitu saudara. Tapi hari ini kita akan melihat bahwa cinta kasih itu tidak hanya bicara tentang perasaan, tapi kasih itu adalah Allah sendiri. Nah, banyak orang membutuhkan kasih Tuhan, banyak orang membutuhkan perhatian, ya, sehingga mereka merasa diperhatikan, dikasihi. Dengan kasih itu juga kita boleh bersemangat, bergairah, bergelora, gitu ya. Ada istilah orang dunia yang mengatakan power of love, katanya ya. Power of love itu artinya apa? Ada kuasa, ada kekuatan daripada cinta. Tapi lebih daripada itu, saudara, hari ini Tuhan ingin menyatakan betapa Dia begitu dalamnya, tak terselami cintanya, tak terselami kasihnya kepada kita semuanya. Sehingga kita yang berdosa, yang tidak layak ini akan diampuni dan diterima oleh Dia dan dikasihi oleh Dia, saudara. Nah, saudara yang terkasih, saya akan mulai dari firman Tuhan, bahwa kata-kata kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, itu ada 3 perikop yang saya lihat di dalam
dituliskan di Alkitab saudara. Pertama itu ada di Ulangan pasal yang ke-5 ya, kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu juga nanti kita akan melihat ada di Markus 22 ya, dan juga di Lukas 10 ayat 27. Nah saudara terkasih, kita mulai dari pertama kali saya akan menyampaikan satu perikop di Ulangan pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-13 ya. Nah ini saya akan coba menyampaikan mengapa bangsa Israel diminta Tuhan untuk mengasihi Allah sendiri. Mari kita akan baca Ulangan 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita melihat firman Tuhan. Saya akan baca ayat yang ganjil, lalu Bapak Ibu ayat genap. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Silakan ayat 2. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di sini saudara ya. Pertama kali perintah diberikan menjadi perintah yang utama dan yang pertama, bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu. Itu pertama kali diberikan kepada bangsa Israel. Dikatakan di sini bahwa kalau bangsa Israel menerima inilah satu ketetapan, adalah satu perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Nah, saudara terkasih, waktu saya membaca ini, saya merenungkannya. Sebenarnya kenapa Allah itu harus dikasihi gitu ya? Kan dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Pertama kali dikatakan Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, bangsa Israel menerima perintah ini karena apa saudara? Karena selama ini Allah ingin menyatakan kasihnya, menyatakan siapa dia sesungguhnya kepada bangsa Israel. Karena jauh sebelumnya saudara, manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Mulai dari Adam dan Hawa, Tuhan memberikan semuanya kasih-Nya kepada umat manusia, supaya melalui kasih-Nya ini kepada manusia, manusia itu boleh menguasai Taman Eden, memelihara hewan-hewan tumbuhan, supaya seisi taman itu semuanya boleh mengalami kebaikan, mengalami kemuliaan Tuhan. Jadi betapa Taman Eden itu taman yang sangat indah yang Tuhan ciptakan. Lalu Adam tidak mau sendirian. Dia berkata dia merindukan penolong katanya untuk boleh mengelola Taman Eden. Lalu diberikanlah dari tulang rusuknya namanya Hawa. Nah, ada teman saya bilang, berarti kata dasar hawa nafsu itu adalah Hawa. Perlu diselidiki juga saudara. Hawa itu maksudnya adalah penolong bagi Adam.
Lahirlah akhirnya Kain dan Abel, dan Kain dan Habil juga mereka melakukan dosa, yaitu Kain membunuh Habil adiknya, kira-kira begitu ya. Adam dan Hawa melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan supaya janganlah kau makan, katanya ya, pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu. Dan dosa itu turun kepada Kain, dan Kain juga membunuh Habil. Karena apa, saudara? Karena ada kecemburuan dan iri hati sesama saudara antara Kain dan Habil. Jadi jauh sebelumnya Kain sudah mengalami iri, Kain sudah mengalami dengki, jealous gitu ya, cemburu, saudara. Artinya apa? Karena persembahan yang diberikan Kain dan Habil tidak diterima, tapi Habil lebih diterima daripada Kain, dan dia merasa muncullah namanya cemburu, iri hati, membuahkan dosa, dan akhirnya Habil dibunuh oleh Kain, saudara. Dan setelah itu terjadi lagi dosa di Sodom dan Gomora. Sebelum Sodom dan Gomora, Tuhan juga mengizinkan, dia ingin membersihkan dunia ini dengan air bah melalui Nabi Nuh, saudara. Dan diizinkanlah Nabi Nuh sebagai orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, dan akhirnya dia membangun bahtera, dan Tuhan mempersiapkan Nabi Nuh untuk menyelamatkan sepasang-sepasang daripada hewan-hewan yang ada di dunia supaya jangan binasa. Manusia juga belum memahami, akhirnya air bah datang dan habislah semuanya. Lalu berikutnya Sodom dan Gomora, di sana juga Nuh berkata, bagaimana kalau ada orang yang percaya di Sodom dan Gomora? Ada 5 orang, ada 40 orang, ada 30 orang. Tapi Tuhan tetap menjungkir balikkan kota Sodom dan Gomora, saudara. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, mengapa Allah ingin dia menyatakan bahwa kita harus mengasihi Tuhan? Karena Allah sendiri ingin dia mengungkapkan apa yang menjadi kehendak dia kepada manusia, supaya manusia boleh juga saling mengasihi satu dengan yang lain. Amin, saudara. Karena jauh sebelumnya akibat dosa, kita sudah seperti orang buta yang ditutupi oleh keinginan-keinginan dunia ini, saudara. Ketakutan-ketakutan dunia ini yang membuat kita tidak bisa bertumbuh dan membuat kita menjadi kehilangan arah dan kasih daripada Tuhan, saudara. Saudara, coba kita melihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Sebagai suami istri, saya percaya suami istri saling mengasihi, saling mencintai supaya mereka melangsungkan pernikahannya supaya ada buah daripada kasih, saudara. Orang yang ingin dikasihi biasanya ciri-cirinya apa, saudara? Ciri-ciri orang yang ingin dikasihi atau ciri-ciri orang yang mengasihi itu kira-kira seperti apa, saudara? Pasti kelihatan ya. Kalau kita merasa sedih, kita merasa galau, tidak punya uang, tidak punya sesuatu, itu bisa disembunyikan, betul? Betul, saudara? Rasa sedih, rasa apa lagi? Kita punya pergumulan dalam usaha bisnis kita, itu bisa kita sembunyikan dan orang bisa saja tidak tahu itu. Atau ada sakit penyakit yang sudah bertahun-tahun disembunyikan, tidak ada yang tahu, betul, saudara? Kenapa begitu? Karena kasih itu tidak bisa disembunyikan. Masih ingatkah kita ketika masih muda dulu? Saya masih ingat, saudara. Kalau mengasihi seorang gadis atau Ito yang ada di tempat itu, kira-kira apa yang terjadi, saudara? Ada satu PDKT namanya ya, pendekatan-pendekatan. Kadang-kadang si wanita bingung, kenapa dia belakangan ini sepertinya mendekat gitu ya, apa istilahnya, sok dekat ya, merasa ingin mengenal gitu, saudara. Di sini nggak ada yang pernah jatuh cinta berarti ya, sepi sekali. Pernah nggak saudara jatuh cinta? Rasanya gimana, saudara? Ingin mengekspresikan gitu ya, bahwa aku mengasihimu, kira-kira begitu. Ya, saya ingat dengan istri saya nih, Bu Juni, segala cara diusahakan untuk merebut hatinya, saudara. Ya, kalau di Medan dulu, saya juga kebetulan orang Medan. Ada istilah kami dulu, gunung pun kudaki,
laut pun ku seberangi, yang penting dapat kira-kira itu saudara. Ya, jadi ini satu kekuatan, ada satu ekspresi yang tidak bisa disembunyikan, saudara. Sedikit-sedikit cerita tentang itu kira-kira gitu ya. Anak muda ada nggak di sini ya? Sering sekali diucapkan hanya orang-orang itu saja. Wah, jangan-jangan dia ini sedang jatuh cinta. Ada satu perasaan yang menggelora. Ada satu perasaan yang ingin tampil tampil bagus, cantik, ya, rapi, ganteng, betul saudara? Yang tadi sisinya samping, sekarang sisi ke belakang gitu ya. Yang rambutnya nggak ada, bagaimana cara supaya tumbuh? Di zaman dulu saudara, waktu kami di Medan itu ada namanya minyak dari akar apa itu ya. Kalau menumbuhkan kumis bisa dioles di sini supaya tumbuh kumis-kumisnya, jambangnya seperti apa tuh yang lambang Firdaus. Wah, tumbuh bulu-bulu supaya kelihatan jantan katanya. Jantan itu maksudnya lebih apa ya? Gagah gitu saudara, lebih maco katanya ya. Saudara, semua upaya manusia berusaha untuk menunjukkan kasihnya saudara. Kalau yang wanita kira-kira gimana? Karena saya nggak pernah jadi wanita. Pakai lipstik yang paling merah, semerah kirmisi. Yang tadinya nggak pakai parfum, sekarang pakai parfum. Nah kalau Jakarta bilang itu ada namanya minyak nyong-nyong saudara, baunya bau sekali. Dia merasa dengan pakai itu lebih percaya diri, lebih dapat mengekspresikan cintanya saudara. Setelah menikah, dilangsungkan pernikahan, apa yang terjadi saudara? Apakah berkurang perasaan itu ataukah berkurang ekspresinya saudara? Di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku. Kalau dulu jatuh, hati-hati gitu ya. Bila perlu digendong gitu, menunjukkan keperkasaan si pria. Kalau sekarang jatuh gimana Ibu Ellen? Kemana? Matanya nyonya halus tapi tajam. Saudara yang terkasih, kalau kita mengasihi Tuhan tidak seperti itu. Mengasihi Tuhan kita bukan harus mengekspresikan cinta kita yang hanya kata-kata. Kalau dulu kan saya masih ingat waktu saya SMA dulu, gimana cara menyatakan cinta? Dengan bunga katanya. Makanya dulu saya bawa bunga plastik. Demikianlah malam minggu, waktu kunjung pacar katanya kan. Jadi waktu kuncar itu, waktu SMA itu saya udah mulai bawa bunga plastik saudara. Demikianlah cintaku kepadamu. Seperti bunga ini tidak akan pernah layu. Ya iyalah ini bunga plastik, gimana nggak layu? Pasti layu. Ya saudara, kita semua manusia ini berusaha ingin dicintai dan mencintai. Betul saudara? Nah saudara, kita akan melihat bagaimana bangsa Israel pada masa ini. Dikatakan di sini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kenapa dikatakan dengan segenap hati saudara? Karena dari hati inilah terpancar kehidupan saudara. Kenapa nggak dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan pikiranmu? Karena pikiran kita ini banyak kekhawatiran. Di dalam pikiran kita ini banyak takut saudara, ketakutan. Ya, takut ditolak, apalagi takut tidak merasa tidak pede, takut kita tidak diterima ya. Itu gambar diri manusia saudara. Berulang-ulang dikatakan di sini ya. Kasihlah Tuhan Allahmu. Ajarkanlah, dimulai dari siapa Bapak Ibu? Anak-anakmu katanya ya. Pada saat apa saudara? Sedang duduk, sedang berjalan, sedang berbaring-baring, berulang-ulang. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Jadi bangsa Israel diajarkan berulang-ulang supaya mengingat bahwa bangsa Israel harus melakukan ketetapan ini, harus melakukan perintah ini untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, berulang-ulang. Dimulai dari anak-anak ini saudara. Waktu berjalan, waktu berbaring, waktu duduk-duduk. Saudara ya, berarti berulang-ulang itu artinya penting saudara. Amin. Supaya ingat terus. Bahkan dikatakan lagi dalam perikop ini saudara, kalau kita lihat,
ikatkanlah itu di mana katanya saudara? Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Jadi sesuatu yang diulang-ulang dibicarakan. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau sedang bangun, harus juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangannya. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Karena bangsa Israel itu suka melupakan Tuhan. Bangsa Israel suka lupa untuk mengasihi Tuhan. Makanya dikatakan ikatlah di tanganmu. Supaya apa saudara? Jam tangan ini apa fungsinya Bapak Ibu? Mengingat waktu. Demikianlah kasih Tuhan. Kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Seperti kita mengikatkan jam tangan di tangan kanan kita. Ada di sini pakai jam tangan di kanan kiri, saya di kiri, ada yang di kanan. Pak Tosa di kiri. Tapi nggak ada di jidat ya katanya ya. Semua ada di tangan untuk lebih mudah melihatnya. Demikianlah kita mengingat kasih Tuhan. Demikianlah kita boleh mengingat kebaikan Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu kepada bangsa Israel dikatakan supaya dia selalu mengingat Tuhan dalam hidupnya. Taruhlah itu di mana katanya? Halo, di jidatmu supaya engkau mengingat. Mengingat untuk mengasihi Tuhan. Seperti alarm, saudara. Ya, kalau ada alarm itu selalu bunyi mengingatkan kita. Biasanya saya ini di handphone saya ini ada pengingat. Tanggal-tanggal tertentu ada kegiatan. Lalu dia bunyi dan memunculkan aktivitas apa yang harus saya lakukan hari ini. Misalnya ada 6 item dan 6 item itu akan muncul dia. Jam 8 kamu harus begini. Ingatlah kasih Tuhan. Jam 7 datang kepada Tuhan, sembahlah Tuhan misalnya. Jam 9 baca firman Tuhan. Tahun ini ambil waktu saudara, amin. Waktu untuk baca firman Tuhan. Kalau tahun lalu ada 2 perikop, 3 perikop, sekarang 10 perikop baca firman Tuhan. Bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan saudara, amin. Dan berulang-ulang kali dikatakan saudara. Dan saya komitmen tahun ini saudara, saya ingin membaca firman Tuhan 10 perikop dalam 1 kali baca saudara. Lalu Amsal juga saya baca lagi supaya berulang-ulang kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau kita membaca firman Tuhan, di dalamnya kita boleh mengasihi, mengekspresikan kasih Tuhan kepada dia. Amin saudara. Lalu dikatakan lagi, tuliskanlah. Di mana itu saudara? Di pintu rumahmu katanya ya. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ayat 9 ya. Mari kita baca 3:1 ya. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Mengasihi Tuhan itu harus ada di rumah kita saudara. Amin. Dan bangsa Israel dikatakan di situ, kasihlah Tuhan Allahmu, tuliskanlah itu di mana? Pintu rumahmu. Kalau saudara mau masuk ke rumah, pertama kali ketemu apanya? Orangnya atau pintunya? Pintunya dulu. Shalom. Betul saudara? Ketok pintu saudara. Waktu ketok pintu, orang melihat pemilik rumah ini orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara. Itu maksudnya. Saya merenung apa maksudnya pintu gerbang. Sama saudara. Tuliskanlah itu di pintu gerbang rumahmu. Lalu gimana Pak yang gak punya pintu gerbang? Mulai sekarang bangun pintu gerbangnya. Dalam pintu gerbang itu dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu. Nah orang Kristen hari-hari ini gampang sekali melihatnya apakah Kristen apa tidak. Sekarang ini ada tulisan di perumahan-perumahan saya itu ada tulisannya. Kalau mereka Muslim, Assalamualaikum. Ada tulisan Arabnya, bacanya dari kanan ke kiri. Kalau orang Kristen muncul dia ada namanya Shalom. Anak Pak Robert mana Bapak? Belum datang mereka, ada liburan belum datang ya. Shalom katanya. Nah di pintu rumah itu ketahuan siapakah identitas kita, betul? Tuliskan aja di pintu rumahmu dan di gerbangmu supaya kita selalu mengingat mengasihi Tuhan setiap waktu, kapan saja dan di mana saja. Amin. Waktu saya merenungkan ini, wah, saya harus sampaikan ini kepada jemaat Tuhan bahwa kita mengasihi Tuhan. Berulang-ulang diajarkan supaya kita setiap hari datang menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam segala keadaan apapun. Amin saudaraku yang terkasih.
Supaya apa, saudara? Kita yang lemah tak berdaya ini, ketika kita merasakan kasih Tuhan itu, ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan ketika kita menemukan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Jadi berulang-ulang, dan itu menjadi perintah diberikan kepada bangsa Israel. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dikatakan dengan segenap hatimu adalah sepenuh hidup kita, saudara. Segenap hati itu artinya seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Dia. Amin. Persembahkanlah, di Roma 12 ayat 2, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang kudus, menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa, saudara? Seluruh kehidupan hati kita, karena dari hati kita inilah akan terpancar kehidupan, saudara. Kenapa dikatakan tidak mulai dari pikiran, dari hati inilah akan kelihatan bahwa kita, apakah kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Amin, saudaraku. Kalau orang yang dikatakan mengasihi Tuhan itu setiap waktu berulang-ulang dikatakan, supaya kita ingat, dituliskan di pintu gerbang, pintu rumah. Supaya apa, saudara? Bangsa Israel, seumur hidup engkau dan anak cucumu, ayat 2 dikatakan, akan takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada apa, saudara? Segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai Israel, lakukanlah itu dengan setia. Supaya apa, saudara? Baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak keturunanmu, seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Dan sejak saat itu, saudara, Allah memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, supaya mereka semakin hari menjadi semakin banyak, saudara, dan keturunannya boleh diberkati untuk menjadi berkat. Takut akan Tuhan ada di rumah kita, saudara. Anak-anak kita, cucu-cucu kita nantinya, jemaat ini, orang-orang yang takut akan Tuhan, saudara. Amin. Tahun ini kita menyadari, ketika aku mau mengasihi Tuhan, aku mengingat setiap hari bahwa ketetapan perintah-perintah Tuhan itu, aku boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan aku menemukan bahwa ketika aku membaca firman Tuhan, ada janji-janji Tuhan. Dalam firman Tuhan terkandung janji-janji Tuhan, saudara. Mari kita melihat di Yohanes 14, saudara. Ketika kita mengasihi Tuhan dikatakan di sini. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-15. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Lanjut, aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu akan mengenal Dia, sebab dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ayat 21. Dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan menyatakan diriku kepadanya. Amin, saudara. Sampai di sini dikatakan sini, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang disebut mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saudara yang terkasih, barang siapa yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kekuatan kita, maka dia akan dikasihi oleh Bapa di surga, saudara. Melalui Yesus Kristus, Allah menyatakan bahwa Dia adalah kasih. Dan kasih itu yang tertinggi dan puncaknya waktu Dia menyerahkan anaknya yang tunggal
yaitu Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya, dan itu adalah kasih yang sempurna daripada Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, dia juga akan dikasih oleh Bapa melalui Yesus Kristus, saudara. Nah, dikatakan di sini mengasihi itu artinya apa, saudara? Kalau dia menuruti firman, dan Bapakku akan mengasihi dia, ayat 23, saudara ya. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Orang-orang yang mengasihi Tuhan akan tinggal diam bersama dengan Bapa, dan damai sejahteranya ada bersama dengan kita, saudara. Amin. Itu membuat kita berbahagia. Itu membuat kita boleh bersuka cita. Jadi barang siapa yang mengasihi Bapa, dia juga akan dikasihi oleh Bapanya di surga. Barang siapa yang mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan ada bersama-sama dengan dia, tinggal bersama-sama dengan dia. Dan kita semuanya ada di dalam Bapa. Orang-orang yang di dalam Bapa akan mengalami pertumbuhan, saudara. Akan mengalami kekuatan yang baru. Akan bersuka cita dan berbahagialah kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, saudara. Dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan pengertian kita. Lalu dikatakan di sini, saudara, bagaimana saya bisa mengasihi Tuhan? Pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengenal Dia, saudara. Mengenal Dia di sini dikatakan adalah, mari kita lihat di 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 dengan cepat, saudara ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi, yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih, saudara. Amin. Bagaimana kita bisa menerima kasih Allah itu? Karena Allah itu adalah kasih. Jadi Allah itu sesungguhnya adalah kasih. Di dalam Allah ada kasih, dan kalau kita mengasihi Dia, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita harus mengenal siapa yang kita kasihi, saudara. Ada bilang, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, katanya saudara. Saya tidak akan bisa memahami, tidak bisa mengasihi istri saya, Ibu Juni, kalau saya tidak mengenal dia. Kira-kira wanita ini lebih senang apa bahasa cintanya untuk dikasih, saudara? Shopping, didengerin, gitu ya. Kalau kita istri, misalnya Ibu Juni ini, kalau dia cerita gitu kan, ngomong gitu, lalu saya nggak dengar, atau dengar tapi ya seadanya saja, kira-kira marah nggak, saudara? Aku udah berusaha ngomong, kamu nggak dengerin, kira-kira gitu, saudara. Nah, orang-orang yang dikasih itu biasanya ingin didengar, ya, betul nggak, saudara? Sama seperti saya khotbah. Kalau saya khotbah, saudara ngantuk tidur, berarti saya tidak merasa dikasih, enggak juga. Tetap berkhotbah, saudara. Nah, saudara terkasih, manusia itu suka ingin didengerin keluh kesahnya, ya. Saya salah satu orang yang mau belajar mendengarkan hari-hari ini, saudara. Satu kali kemarin kami berkunjung ke rumah jemaat, hadirnya Bapak ada di sini. Nah, mereka ingin, sebenarnya ada satu masalah konflik dalam rumah tangga. Masalahnya sebenarnya bukan karena masalah sepele yang mereka hadapi, tetapi adalah masalah komunikasi, saudara. Nah, kalau komunikasinya baik, tidak ada hambatan, tidak ada noise ya. Ada hambatan itu kalau kita ngomong itu kan ada suara bising, berisik, itu mengganggu komunikasi, gitu ya. Nah, artinya apa, saudara? Ibu Juni begitu, kalau dia nggak saya dengerin, kadang-kadang saya tidak mau dengar, bisa saja karena suara berisik gitu ya, suara noise itu, gangguan-gangguan dalam komunikasi, saudara. Kalau kita nggak mau didengarin, maka kita pesan itu tidak akan sampai, saudara. Bayangkan kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, banyak suara pesawat, suara ini gitu ya, pasti akan terganggu, saudara. Nah, dalam rumah tangga kunjungan kami ini, mereka konfliknya hanya satu masalahnya, adalah karena tidak mau membicarakan dan tidak ada yang mau mendengarkan, saudara.
Akhirnya tidak sampai pesan-pesan, tidak sampai apa yang diinginkan suami, lalu apa yang diinginkan oleh istri, saudara. Hanya gara-gara masalah sepele bisa bertengkar, saudara. Nah, kalau kita selidiki, kita pahami, suami memahami istri, istri memahami suami, saya yakin konflik akan semakin berkurang. Amin? Amin, saudara? Amin? Nah, saudara yang terkasih, demikianlah kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan berbicara, kita sibuk dengan handphone gadget kita, atau sibuk kita dengan jadwal-jadwal kita bertemu orang, atau kita pagi-pagi sudah ya mempersiapkan usaha dagangan kita, ya pekerjaan kita, gitu ya. Sampai nggak pesan Tuhan, saudara? Tidak sampai. Tapi kalau kita mau dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan, kita memahami apa yang dikatakan Tuhan, kita memahami apa yang Allah mau kita lakukan, maka kita akan semakin mengasihi Dia, saudara. Waktu saya belajar mendengarkan, istri saya Bu Juni tahu apa hasratnya, apa kerinduannya, walaupun kalau dicatat cukup panjang dan bisa satu buku, saudara, tapi setidaknya saya tahu apa yang diinginkannya, saudara. Kadang-kadang kita suami, ya, aman itu. Ya, kita perlu dengarkan supaya kita tahu apa hasratnya, saudara. Demikian juga kita kalau mengasihi Tuhan, kita harus mengenal siapa Allah yang mau kita kasih. Amin. Supaya kita tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, kita tahu apa yang harus saya lakukan hari ini. Saya mau mendengar suara Tuhan dan saya tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, dan saya berusaha untuk masuk dalam rencananya. Rencana saya tinggalkan yang lama sehingga rencana dia yang jadi, saudara. Tahun 2021 ini kita tinggalkan rancangan-rancangan kita yang lama, amin. Biarlah kita mengikuti rancangan-rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan-rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita, saudara. Itulah sebabnya kenapa kita harus mengenal Allah kita. Tapi barang siapa yang tidak mengasihi Tuhan, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Betapa dalamnya. Lagu tadi benarnya dikatakan, oh betapa indahnya, betapa dalamnya, tak terselami kasih Tuhan kepada kita. Sama demikian firman Tuhan ini, saudara. Kalau tidak kita gali, tidak baca, kita nggak memahami apa maksud daripada mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita, saudara. Karena kasih Tuhan Allahmu tidak hanya kata-kata, saudara. Nggak hanya yang diucapkan dengan lidah, tapi itu menjadi kehidupan mendarah daging bahwa aku mengasihi Tuhan, saudara. Amin. Itu semuanya dikatakan di ayat 7 ini dan 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah itu adalah kasih, sumber kasih itu adalah Allah sendiri. Kalau kita datang kepada sumber kasih itu, maka kita akan menerima kasih Tuhan, dan kita juga boleh dimampukan Tuhan untuk mengasihi sesama kita, saudara. Mudah-mudahan gak ada yang ngantuk hari ini, saudara. 1 Korintus 13 ayat 10 berkata, kasih itu apa, saudara? Kasih itu sabar. Bersabarlah saudara melihat saya khotbah. Bersabarlah kita mendengarkan keluh kesah istri kita. Bersabarlah kita melihat anak-anak kita. Bersabarlah kita menanti-nantikan janji Tuhan, saudara. Barang siapa yang menerima Yesus, dikatakan di sini, mari kita lihat, saudara. Di ayat kembali tadi masih di 1 Yohanes 4, saudara ya. Saya menggali firman Tuhan ini, semoga ini menjadi berkat bagi kita. Amin. Ayat ke-9. Mari kita baca. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah ialah telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi inilah kasih itu, waktu Yesus menyerahkan nyawanya kepada dunia ini supaya dia mati, dan dia rela memberikan dirinya kepada dunia ini supaya kita yang belum berdamai dengan Allah, terpisah oleh dosa tadi mulai dalam Hawa, sekarang kita berdamai dengan Allah. Dan ketika kita berdamai,
maka kasih Allah itu akan memenuhi kita, saudara. Jadi mana teladannya di Alkitab menyatakan kasih yang sesungguhnya itu melalui Allah? Kematian Yesus, kematian Isa Al-Masih itu di kayu salib. Itulah kasih Allah yang sempurna, saudara. Dikatakan lagi di pasal sebelumnya, kalau begitu semua manusia, kalau engkau mengasihi sesamamu, maka engkau berikanlah nyawamu. Wow, masih ekstrim sekali ya. Boro-boro kita mau mengorbankan nyawa kita. Waktu kita pun kadang-kadang kita perlu belajar. Saya pun harus belajar mendengarkan, sabar. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Amin. Kasih itu apa lagi katanya? Tidak mementingkan diri sendiri. Saya hidup tidak hanya untuk diri saya sendiri. Dikatakan di situ ya. Apalagi saudara, kasih itu tidak sombong. Apalagi saudara di 1 Korintus 13 itu, kasih itu apa katanya lagi? Mendahulukan orang lain. Nah, kasih yang dimaksud ini adalah itu ada di dalam Allah, di dalam Bapa. Kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kasih itu ada di dalamku, saudara. Itu yang membuat kita bisa saling mengasihi, saudara. Saya nggak bisa mengasihi Pak Tosa kalau Yesus sendiri belum ada. Allah itu belum ada di dalam hidup saya, saudara. Makanya orang susah aku mengasihi dia ya. Bagaimana aku mengasihi dia dengan kekurangan kelemahannya? Aku sudah tahu daftar seluruh kelemahannya. Aku sudah tahu daftar istri suamiku kelemahannya. Hanya karena kasih Allah lah kita bisa dimampukan mengasihi sama kita. Amin. Karena kasih Allah yang mati di kayu salib Yesus itulah membuat kita bisa mengasihi suku-suku yang ada di Indonesia ini, saudara. Amin. Hanya karena kasih Tuhan lah saya bisa mengampuni saudara. Sekalipun saudara menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap saya masih muda, menganggap saya masih seperti tidak berpendidikan. Karena kasih Tuhan aku bisa menerima, saudara. Dan demikian juga, karena kasih Tuhan saudara bisa menerima saya, saudara. Sehingga dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa kekuatanmu. Yang kedua dikatakan hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri, saudara. Saya merenung Tuhan, gimana saya mau mengasihi orang-orang yang sulit diatur, orang-orang yang sulit untuk boleh mendengar saya. Mulai dari terima dia, mengasihi Tuhan itu, terima Yesus, bertumbuhlah dalam iman, percaya sekalipun belum melihat, saudara. Bagaimana aku bisa mengasihi orang-orang yang membenciku? Bagaimana aku bisa mengasihi orang-orang yang menganiaya kami, saudara? Biarlah kasih itu kita terima dari Allah, untuk kita bisa mengampuni dan menerima orang lain, saudara. Bagaimana aku bisa memberitakan Injil kepada orang-orang yang menyakiti kami? Bagaimana yang bisa orang-orang menganiaya gereja? Hari-hari ini akan semakin datang menjelang masa-masa sukar, masa-masa sulit, masa-masa yang menakutkan. Terima dia sebagai Allah, karena Allah itu adalah kasih. Ayat 24 dikatakan, dan kamu apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anaknya dan di dalam Bapa. Ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikan Allah sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal, saudara. Ayat 20 berikutnya, ayat 26. Semua itu kutuliskan kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu lagi kamu diajar orang lain. Maaf saudara, saya salah baca ya. Sorry. Kita kembali ke 1 Yohanes 4 tadi, saudara ya. Ayat yang ke-15. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Dan kalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dia. Ada satu keberanian, orang-orang yang saling mengasihi,
orang-orang yang menyatakan kasih Tuhan sesama kita, maka kita akan mengalami keberanian dalam menghadapi penghakiman, dalam menghadapi masa-masa sukar, menjelang kedatangan kedua kali Tuhan Yesus, saudara. Nah, dikatakan di sini, saudara, inilah kasih itu, saudara ya. Mari kita lihat lagi di Yohanes pasal yang keempat tadi, saudara. Ayat yang berikutnya. Di dalam kasih, ayat yang ke-18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena apa, saudara? Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin dia mengasihi Allah dan yang tidak dilihatnya, saudara. Maksudnya adalah, saudara, bagaimana kita dapat mengasihi Allah kalau yang Allah yang tidak kelihatan? Ya, Allah itu kan tidak kelihatan, betul, saudara? Apakah ada yang pernah bisa melihat Allah langsung? Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita kalau mengasihi, saudara, kita seperti itulah kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Yang kelihatan saja kita sulit mengasihinya. Paham maksudnya, saudara? Dikatakan bagaimana engkau mengatakan mengasihi Tuhan kalau engkau tidak mengasihi saudara. Nah, demikianlah kita, saudara. Kalau kita mau menyatakan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita juga boleh mengasihi saudara-saudara kita dengan segala keberadaan, segala kekurangan dan kelemahannya. Lalu bagaimana, Pak, kalau kita mengasihi orang-orang yang tidak menyukai kita di luar sana? Kasih Tuhan tetap sama dengan mereka. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia berkata, darahnya dicurahkan, kasihnya bukan hanya kepada orang-orang percaya saja, tetapi juga kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, di Wahyu ayat yang ke-5-9 berkata, saudara, gulungan kitab itu, saudara, waktu Yesus mati di kayu salib, darahnya dicurahkan untuk semua suku, semua kaum dan bahasa, saudara. Darahnya melunasi segala dosa, baik tetangga kita, orang-orang yang menganiaya kita pun. Kasih Tuhan sama, saudara, dan tidak akan pernah berubah, saudara. Amin. Kasih Allah tidak pernah berubah, tapi manusia yang sering berubah, saudara. Dan kasih itu, Allah itu adalah kasih yang tidak pernah dipengaruhi oleh apapun dengan sikap kita. Saya berpikir, ya Tuhan mengasihi saya karena saya baik, Tuhan mengasihi saya karena saya mampu, Tuhan mengasihi saya karena saya punya pendidikan tinggi. No, Tuhan mengasihi kita itu tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada diri kita. Amin. Dan kasih Allah itu tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya, saudara. Kasih yang sama yang kita terima, itu juga akan diterima oleh semua orang, terutama suku-suku yang terabaikan, suku-suku yang belum mengenal Yesus, saudara. Itu sebabnya kenapa kita mendoakan mereka, mengasihi mereka dengan belas kasihan Tuhan, saudara. Amin, Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Jadi setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, dia yang melahirkan mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya, saudara. Ayat ketiga, Yohanes pasal 5 yang terakhir, saudara. Ayat ketiga, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia ini, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita kepada Tuhan. Jadi iman percaya kita kepada Tuhanlah itu membuat kita tetap mengasihi orang-orang yang membenci kita, mengasihi orang-orang yang tidak setuju dengan ibadah-ibadah kita kepada Tuhan. Dan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Amin, saudara. Amin. Matius 11
Ayat 28 berkata, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati, saudara. Pikul lapak. Kalau kita memikul kuk itu, saudara, itu ringan, saudara. Amin. Amin, saudara. Jadi perintah-perintah Tuhan itu tidak berat dikatakan tadi. Karena kita memahami dan mengerti dan mengenal siapa Allah kita, saudara. Bagaimana caranya supaya saya bisa menerima kasih itu? Pertama, saya menyimpulkan bahwa terima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kasih itu akan memenuhi kita, saudara. Saya dulu tidak sanggup mau belajar rendah hati. Terima kasih Allah. Maka kita akan dimampukan untuk belajar seperti Yesus. Merendahkan hati, saudara. Amin. Gimana caranya supaya saya bisa mengasihi saudara-saudara saya? Ya, Allah itu adalah kasih, dan kasih itu sudah ada dalam kita. Amin. Waktu kita terima Yesus, rohnya ada dalam kita. Itulah Roh Kudus yang menghibur kita. Amin. Yang memampukan kita untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, saudara. Dengan belas kasihan Tuhan. Yang ketiga dikatakan orang-orang yang mengasihi Tuhan akan bersuka cita dan bersorak-sorai. Karena apa, saudara? Karena waktu kita mengasihi Tuhan, kita ada di dalam apa, saudara? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hati kita. Segenap jiwamu berarti seluruh kehidupan kita. Perkataan, sikap, dan tindakan kita. Itulah tanda kita mau mengasihi Tuhan. Sikap-sikap kita, menghormati Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Dalam bertemu dengan orang, kita memperlakukan orang, manusia, sesama kita. Allah menciptakan mereka sebagai manusia yang sempurna supaya gambarnya terlihat melalui manusia. Demikianlah kita mengasihi dia supaya gambar Allah juga menjadi sempurna dan kasihnya sempurna di tengah-tengah kita, saudara. Gak mudah, Pak. Ya, saya menyadari itu juga tidak mudah. Tapi mintalah anugerah daripada Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengasihi istri, suami, saudara, keluarga kita. Bahkan mengasihi bangsa kita Indonesia ini, saudara. Sampai nanti suatu kali kita dijemput oleh Tuhan bersama-sama di awan-awan permai, saudara. Kasih itu sabar, amin. Kasih itu murah hati, amin. Kasih tidak sombong, kasih tidak mementingkan diri sendiri. Sampai kasih itu memenuhi kita semuanya. Untuk kita boleh saling mengasihi dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin lagu tadi kita nyanyikan bersama-sama, saudara. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita semua menundukkan kepala kita. Biarlah kami menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kami mengasihi dengan apa adanya kami, Tuhan. Tahun ini kami mau mengasihi dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Berulang-ulang kali diajarkan kepada bangsa Israel. Ketika kami duduk, kami mengingat kasih Tuhan melalui Yesus yang mati di kayu salib. Ketika kami berbaring, kami mengingat Tuhan baik bagi kami. Sungguh besar kasih-Mu, Tuhan. Kami mengingat betapa Engkau baik bagi kami. Kau mati menyerahkan nyawa supaya kami yang harusnya disalibkan dan binasa dengan segala dosa. Kami sulit mengerti kenapa Yesus mau mati bagi kami. Kami kadang tak mengerti kenapa Dia menyerahkan nyawanya bagi kami. Karena kasih-Mu begitu besar. Kasih-Mu begitu besar kepada kami. Kasih-Mu begitu besar kepada kami yang harusnya dibinasakan. Oleh kasih-Mu. Sungguh indah.
bagi kami anak-anak-Mu ini. Ampuni kami Bapa, menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang Kau kasihi. Karena kasih itu adalah Allah sendiri dan kasih Engkau ingin mencurahkannya kepada kami. Engkaulah sahabat kami, Yesus sahabat kami. Bapa, Engkau mengatakan Engkau mengasihi kami, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kemurahan kami. Kami menjadi orang-orang yang dermawan, tapi karena Engkau mengasihi kami tanpa syarat. Jadi kami merenungkan sebelum memasuki tahun 2021 ini, jemaatmu mengalami pembaharuan budi, jemaatmu mengalami kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong, kasih itu mementingkan. Kau berkata kalau Kau mengasihi, kata Tuhan, kasihlah saudara-saudaramu seperti Kau mengasihi Yesus sendiri. Adalah kasih Tuhan melalui Yesus, kematian yang di kayu salib. Kami mau seperti Yesus mengosongkan diri kami Bapa. Ketika Dia mati tidak punya kuburan, ketika Dia mati Dia tidak punya kendaraan, ketika Dia hidup tidak punya uang, tapi Engkau rela mengosongkan diri-Mu demi kami Tuhan. Ajari kami untuk memahami dan mengerti kasih-Mu kepada kami Bapa. Ajar kami untuk memahami dan mengerti kenapa Engkau mengasihi kami. Ajar kami untuk kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran melalui firman-Mu, agar ketetapan dan perintah-Mu itu kami sanggup dan tidak berat untuk melakukannya. Karena kami melakukannya dengan kasih-Mu, dengan sukacita, dengan berbahagia. Tuhan, ampuni kami, hanya keinginan kami saja. Tapi biarlah kehendak-Mu yang kami mau melakukannya. Kehendak Bapa yang jadi dalam setiap kasih kami. Allah berkata, Yesus melakukan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Biarlah kehendak Bapa itu kami melakukannya seperti makanan kami sehari-hari. Membaca firman-Mu untuk mengerti dan memahami kehendak Bapa di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Kehendak Bapa dalam usaha dan bisnis kami. Kehendak Bapa dalam anak-anak kami, usaha pekerjaan kami. Tahu kehendak Bapa yang kami lakukan sepanjang tahun ini. Tahun kemenangan dan kebaikan, kemurahan Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Sungguh besar kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh besar kasih-Mu. Katakan Tuhan,
kasih Tuhan. Renungkanlah. Dia ingin mencurahkan kasih-Nya kepada kita semua. Dia ingin kita bergaul karib dengan Tuhan. Dia berkata, barang siapa yang bergaul akrab dengan Tuhan, maka dia akan mengenal Allah. Dan kasih itu ada di dalam dia. Mari kita ambil komitmen bersama-sama untuk bergaul karib dengan Tuhan. Seperti orang yang haus, orang-orang yang lapar akan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan semuanya akan ditambahkan lagi. Kalau kita cari kerajaan Allah, kita akan menemukan kasih-Nya. Kita akan dipuaskan hasrat kita. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, apa saja yang dimintanya akan disediakan oleh Bapa di surga. Orang yang mengasihi Tuhan, kalau kita melakukan perintah-Nya, kita akan berbahagia dan bersukacita. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Apa yang menjadi komitmen kita untuk setiap waktu kita boleh mengasihi Dia dengan membaca firman-Nya, dengan mengetahui jalan-jalan-Nya, untuk mengenal jalan Tuhan. Jika kita mengenal Tuhan, kita mengenal kasih-Nya, ada janji-janji Tuhan bagi umat-Nya di tempat ini. Kita tidak jadi khawatir, takut lagi. Karena ketakutan itu sudah dilenyapkan karena kita mengasihi Tuhan. Kasih Tuhan yang melenyapkan ketakutan dalam. Tidak khawatir lagi, tidak bimbang. Dengan penuh keberanian kita datang masuk dalam tahta kasih karunia. Menghampiri Dia dengan keberanian, dengan iman kita. Untuk melewati tahun ini, untuk melewati tahun 2021 ini, kita dimampukan Dia. Roh Kudus-Nya, penghiburnya sudah diutus kepada kita. Sekalipun Yesus sudah naik ke surga, tapi ada roh penghibur. Ada roh penghibur akan menguatkan kita yang lemah, yang sakit dikuatkan. Yang hampir putus asa, tidak ada pengharapan, banyak tekanan, kau akan dihibur oleh Tuhan. Dia akan memberikan janji-janjinya. Yang merasa hancur hatinya, seperti bulu yang tidak tertulang, akan dipulihkan Tuhan. Yang ingin mencari teman hidup yang terbaik, Tuhan sediakan. Dialah Jehovah Jireh, Allah provider yang akan menyediakan yang kita perlukan. Jehovah Rafa, Dia akan menyembuhkan yang sakit. Jehovah Zebaot, Engkau menciptakan alam semesta ini. Sadai, Engkau menyertai beserta dengan kami. Immanuel, Engkau menyertai kami sepanjang tahun ini. Kami Tuhan untuk melewati, boleh saling mengasihi sebagai saudara, boleh bergandengan tangan untuk menguatkan dalam melayani Tuhan dengan kasih Tuhan.